Timnas Bahrain akhirnya tiba di Tangerang, Banten, jelang menghadapi Timnas Indonesia. Mereka mendarat dengan selamat usai melewati penerbangan dari Jepang. Sebelumnya, Timnas Bahrain menghadapi Timnas Jepang pada matchday 7 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Saitama, Kamis 20 Maret 2025 malam WIB. Duel itu berakhir 2-0 untuk kemenangan Samurai Biru. Berikutnya, Bahrain akan menghadapi Timnas Indonesia. Duel itu akan berlangsung di SUGBK Jakarta Selasa 25 Maret 2025 malam WIB. Bahrain langsung terbang dari Tokyo menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Mereka terlihat sudah mendarat di Terminal 3 CGK pada Jumat sore WIB. Saat ini Bahrain menempati posisi 5 klasemen grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka meraup 6 poin dari 7 pertandingan dengan selisih gol -7. Sedangkan Timnas Indonesia duduk di urutan 4 dengan raihan 6 poin dari 7 laga. Anak asuh Patrick Kluivert juga mengoleksi selisih -7 tapi unggul dalam hal produktivitas gol. Tak pelak, laga nanti akan krusial untuk menghidupkan peluang menuju babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target tersebut cukup realistis lantaran hanya butuh finish posisi 3 atau 4 di klasemen. Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner mengaku tak sabar untuk kembali membela tim Garuda saat menghadapi Bahrain pada Selasa mendatang. Hubner sangat bersemangat menantikan laga melawan Bahrain setelah dirinya absen karena skorsing akumulasi kartu pada laga melawan Australia di Stadion Sepak Bola Sydney Kamis yang diakhiri dengan kekalahan 1-5. Tidak sabar menunggu pertandingan berikutnya, kata Justin, dikutip dari story akun resmi Instagram miliknya. Pemain berusia 21 tahun itu berpeluang kembali menjadi starter saat Indonesia melawan Bahrain menyusul 2 bek tengah Indonesia, Mace Hilgers dan Sandy Walsh, mengakhiri laga melawan Australia dengan keadaan cedera. Jika kembali menjadi starter melawan Bahrain dan Indonesia masih memakai formasi 3 bek tengah, maka Justin akan berpeluang bermain dengan Jay Ijes dan Rizky Ridho. Formasi Ridho Ijes Justin di bek tengah ini terakhir kali bermain bersama saat tim Garuda mengalahkan Arab Saudi di SUGBK pada November tahun lalu. Kekalahan dari Australia membuat Indonesia turun ke posisi keempat dengan koleksi 6 poin dari 7 pertandingan. Keluarga pemain keturunan Belanda, Maluku, Tristan Guyger dikaitkan dengan kelompok Republik Maluku Selatan atau RMS. Hanya saja spekulasi itu buru-buru diklarifikasi oleh Tristan Guyger. Pemain muda berbakat yang kini memperkuat Ajax Amsterdam U21 ini tengah menjadi sorotan, terutama terkait asal-usul keturunannya dan peluangnya dinaturalisasi oleh PSSI. Laporan terbaru menyebutkan bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan Tristan. Namun, kepastian mengenai kapan atau apakah dia akan membela timnas Indonesia masih belum jelas. Meski begitu, silsilah keluarganya menunjukkan adanya hubungan dengan tanah air yang semakin memperkuat wacana naturalisasi. Ketika isu naturalisasi mencuat, muncul pula pertanyaan seputar latar belakang keluarga Tristan. Tristan Guyger secara tegas membantah adanya keterkaitan keluarganya dengan gerakan separatis Republik Maluku Selatan atau RMS. Melalui akun Instagram pribadinya, Tristan Guyger menegaskan bahwa keluarganya bukan bagian dari RMS, seraya menyertakan emotikon hati dan bendera merah putih sebagai bentuk dukungan terhadap Indonesia. Namun, Tristan Guyger juga mengakui bahwa bagi neneknya, situasi hubungan Maluku dan Indonesia merupakan topik yang cukup sensitif. Meski demikian, Tristan menekankan bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dan pernah menunjukkan kebanggaannya dengan memasang bendera merah putih. Timnas Indonesia langsung fokus untuk menatap laga melawan Bahrain pada lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, para pemain timnas Indonesia diminta untuk tidak terlalu lama larut dalam kekecewaan usai kalah dari Australia. Seperti diketahui, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Australia dengan skor telak 1-5 di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis. Itu menjadi debu pahit bagi pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert.
Setelah kekalahan tersebut, rombongan skuad Garuda dijadwalkan bertolak kembali ke Jakarta hari ini dan diperkirakan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, sekitar pukul 15.00 hingga 16.00 WIB. Menurut keterangan resmi di situs PSSI Jumat, setibanya di Jakarta, para pemain langsung menjalani serangkaian agenda pemulihan, termasuk sesi recovery, pemeriksaan medis, serta evaluasi pertandingan melawan Australia. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan yang harus diperbaiki sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Sumarji selaku manajer timnas Indonesia menegaskan timnya harus segera melupakan kekalahan dari Australia dan fokus mempersiapkan diri melawan Bahrain dengan mental yang lebih kuat. Mental pemain tampaknya memang menjadi perhatian untuk segera dipulihkan. Apalagi Bahrain juga bukan lawan yang mudah meski saat ini timnas Indonesia bermain di kandang. Laga timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta 25 Maret nanti. Dalam waktu dekat ini, keluarga Emiliano Jonathans akan memenuhi undangan PSSI untuk negosiasi soal naturalisasi sayap kanan FC Utrecht tersebut. Bocah Depok yang kini merumput di Liga Utama Belanda itu telah memberi sinyal positif soal proses naturalisasinya membela timnas Indonesia yang terdekat akan menghadapi babak kualifikasi Piala Dunia. Kabar baik itu diungkapkan kakek Emiliano Jonathans, Willy Jonathans, yang saat ini masih berdiam di kawasan Depok Lama, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas. Willy Jonathans membeberkan keluarganya di Belanda akan memenuhi undangan dari Ketum PSSI Erick Thohir dan pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pertemuan antara ayah Emiliano, Erick Thohir, dan Patrick Kluivert itu akan mencari kesepakatan dalam proses naturalisasi bocah Depok tersebut. Kemungkinan besar, ungkap Willy Jonathans, cucunya akan membela timnas Indonesia apabila proses negosiasi dengan Erick Thohir dan Patrick Kluivert berujung pada kata sepakat. Sebelumnya, Willy Jonathans membeberkan Emiliano Jonathans ingin menunjukkan kemampuannya terlebih dulu sebelum memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia. Dari dia sih intinya sudah ada kemauan. Mau ngasih lihat dulu dia kemampuannya sekarang, ungkap Willy Jonathans. Terdekat, kata Willy Jonathans, proses naturalisasi Emiliano Jonathans untuk bergabung dengan skuad Garuda barulah dapat dilakukan pada pertengahan tahun ini. Willy Jonathans berpendapat keputusan yang belum bulat itu didasari pertimbangan Emiliano Jonathans yang ingin menunjukkan kualitasnya dalam menggiring si kulit bundar di Liga Belanda terlebih dulu, sehingga proses naturalisasinya nanti tidak akan sia-sia bagi timnas Indonesia.